Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Lutfia dari kelompok 7. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat Romawi. Salah satu tokoh yang akan saya presentasikan adalah Epicurus. Selamat menyaksikan. Ia hidup sekitar bulan Februari tahun 341 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 270 sebelum Masehi. Epicurus sebagai salah satu filsuf Helenistik yang sangat berpengaruh juga mewarisi watak khas Helenistik yang menekankan filsafat untuk bagaimana membuat hidup ini bisa lepas dari penderitaan. Dan pada tahun 311 sebelum Masehi, Epicurus mendirikan sekolahnya yang pertama di Mitilene. Kemudian, ia pindah ke Lapsacus dan juga mendirikan sekolah di sana. Ia sempat meninggalkan Athena dan mendirikan sekolahnya yang cukup terkenal dengan nama The Garden. Sesuai dengan namanya, sekolah ini berlangsung di sebuah taman di area rumah Epicurus. Menurut ia, filsafat harus menjadi terapi bagi lara hidup manusia. Dengan demikian, para filsuf yang tidak berfilsafat untuk melipur lara hanya sekadar membawa kata-kata kosong yang tak berguna. Filsafat Epicurus adalah etika sebagai seni hidup yang dijalankan berdasarkan keutamaan, sehingga ajarannya adalah tentang bagaimana cara agar manusia bisa hidup terlepas dari penderitaan dengan membangun dasar-dasar bagi apa yang disebutnya sebagai keutamaan hidup. Pemikiran Epicurus. Pemikiran Epicurus yang pertama adalah apa yang baik mudah diperoleh, apa yang buruk mudah dihindari. Maksud apa yang baik adalah kenikmatan itu sendiri yang menuntun manusia pada keutamaan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan apa yang buruk adalah hal-hal yang menghalangi manusia menuju keutamaan. Banyak pembaca Epicurus yang salah menafsirkan filsafat Epicurus pada titik ini mengenai kesenangan dan kenikmatan, padahal kesenangan dan kenikmatan adalah prinsip utama dalam kehidupan. Epicurus sempat dianggap sebagai pelopor hedonisme yang hanya mementingkan kenikmatan dan kesenangan lahiriah, padahal yang dimaksud adalah kenikmatan perut. Dan yang kedua adalah Tuhan tidak berurusan dengan manusia. Epicurus dengan meyakini bahwa Tuhan atau para dewa tidak berurusan dengan manusia. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, dari sudut para dewa itu sendiri. Mereka tidak tertarik dengan segala tetek bengek urusan manusia. Sedangkan yang kedua adalah kebebasan manusia hanya bisa terjadi jika para dewa tidak berurusan dengan manusia. Dengan kata lain, dewa-dewa tidak akan merepotkan diri mereka sendiri mencampuri urusan-urusan hidup manusia. Entah alasan mana yang mendahului, namun yang jelas, Epicurus adalah seorang materialis atau disebut dengan atomis, namun bukan seorang determinis. Jika para dewa tidak berurusan dengan manusia, maka segala aspek tahayul, praktek dukun-dukunan, ramal-meramal, dan berdoa tidak bisa dipercaya. Yang ketiga adalah kematian bukan untuk ditakuti. Epicurus mengatakan bahwa gagasan tentang kematian bagi kita tidak mempunyai arti. Selama kita ada, kematian tidak akan ada, dan pada saat kematian ada, kita pun tidak ada lagi. Karena segala apa yang baik dan apa yang buruk hanya berdasarkan perasaan. Akan tetapi, kematian justru adalah penindaian perasaan. Kesimpulannya adalah, kebijaksanaan dari pemikiran Epicurus berpusat pada kesenangan hedonis yang memiliki tiga manfaat. Yang pertama adalah bagi seorang individu. Artinya, untuk merorganisir segala hasrat dengan kesenangan yang seperlunya dan ketenangan untuk menyeimbangkan penderitaan yang tidak dapat ditangguhkan. Yang kedua, melengkapi seorang individu dengan alasan-alasan untuk menyetujui kebebasan dalam menentukan pilihan dan untuk menjalin persahabatan. Dan yang ketiga adalah menyajikan oase pemikiran yang baru atau untuk meredamkan ketakutan akan kematian dan berpusat pada proses pemenuhan diri. Sekian presentasi dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila masih ada kekurangan dalam video presentasinya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.